Halo, bersama Tiander dan ini Asus X01B atau ZB630KL atau ZKL 1820 atau Zenfone Max Pro M2. Kali ini saya akan membahas kasus hang logo bundle. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kalau saya colok cas muncul tanda petir, dan kalau saya nyalakan cuma hang logo ya. Terkadang juga restart logo, tapi di sini kayaknya lowbat ya. Coba saya nyalakan dulu, apa benar lowbat? Iya, ternyata memang benar HP-nya lowbat ya. Ini dia logo Asus. Terkadang hang logo, tapi kadang juga merestart ya, restart kemudian logo lagi. Dan satu lagi, memang inisialnya Asus ini banyak ya teman-teman, aliasnya itu banyak. Tadi saja sampai sekitar berapa ya, 4 nama ya. Oke, langsung saja di sini HP-nya mau saya eksekusi. Ini biasanya harus dicoba flash ulang dulu. Di sini saya akan menggunakan firmware, dan ini dia titik test point untuk EDL-nya ya. Jadi saya menggunakan firmware Firehose EDL. Oke, langsung saja saya buka UV Android Toolbox. Klik brand Asus. Kemudian Qualcomm. Selanjutnya model, pilih Asus X01B ya. Oke, pilih firmware. Nah, di sini saya akan coba menggunakan firmware flash. Ini firmware yang pernah saya coba backup dari HP normal ya. Saya coba langsung flash, tapi posisikan HP ke mode EDL 9008 dulu ya, dengan cara menshotkan kedua pin tadi atau titik test point, kemudian klik identify dulu ya. Ini dia isinya, dan sebaiknya kita amankan dulu ya. Ini ada kode, pastikan benar kodenya, brandnya sama ya, Asus X01B. Jadi internalnya 64 GB ya. Nah, di sini saya akan coba backup yang bertanda merah atau bagian security-nya ya. Kenapa? Karena kalau rusak bisa bermasalah dengan sinyal ya. Jadi supaya aman, di backup terlebih dahulu. Oke, backupan sudah selesai. Ini dia hasilnya. Untuk mengingat saja, saya coba beri nama ya. Oke, jadi ini dia namanya. Dan selanjutnya saya coba flash ya. Pastikan semuanya tercentang kecuali FSG modem 1 dan modem 2 ya, karena ini firmware backupan dari HP lain. Nah, di sini juga ada FSG all. Oke, saya coba flash, dan ternyata macet ya teman-teman.
bertanda merah di error GPT ini biasanya kasus MMC bermasalah ya, bisa kemungkinan lifetime urgen ya. Yang saya tahu seperti itu, kalau di flash macet di GPT atau awal-awal itu sudah rapot merah ya. Jadi istilahnya itu apa ya, kalau di harddisk biasanya itu bisa dibaca tapi tidak bisa ditulis ya, itu sudah pasti bermasalah dengan memorinya. Nah, untuk jaga-jaga saya juga coba backup firmware-nya ini ya tanpa user data, karena kalau mau di backup dengan user datanya itu gede ya, 64 GB. Jadi cukup backup semuanya tanpa masukkan user data. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Ya, dan ini di hasil backupan firmware HP X01B tadi ya. Ini tanpa user data. Oke, sekarang waktunya angkat MMC ya. Dan ini dia kaleng CPU gabung dengan MMC ya. Nah, bisa dilihat di sini MMC yang dipakai itu SK Hynix ya teman-teman. Ini paling terkenal cepat urgent lifetime ya. Beda dengan produk MMC yang lain, lumayan panjang umurnya, tapi kalau produk Hynix itu cepat sekali. Oke, langsung saja MMC nya saya cabut. Taburi sedikit flux di atas MMC ya, supaya aman, jangan sampai rusak. Ya, sudah tercabut. Dan ini dia bentuk kaki dari BGA 254 ya. Saya coba cek dulu posisi BGA 254. Oke, sudah pas. Di sini tool yang saya gunakan
seperti biasa masih mengandalkan UV, dan langsung saja saya buka interface UV MMC Toolbox. Identify MMC terlebih dahulu. Nah, benar kan? Bisa dipastikan ini urgent. Jadi masa hidupnya ini sudah darurat ya. Artinya sudah mau habis dan waktunya untuk diganti. Tapi kalau misalnya kita tidak ganti, saya kasih solusinya. Saya mau coba untuk repartisi ya. Dan di sini juga bisa dilihat rapot merah untuk partition config-nya 0x00 ya. Harusnya itu 0x38. Oke, saya backup juga dump-nya. Saya backup cuma 1 GB saja ya, 1 GB untuk jaga-jaga saja. Oke, proses backup dump juga sudah selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut erase ya. Tidak bisa, lanjut saja dulu factory erase atau factory reset. Kemudian nanti identify MMC sekali lagi, baru bisa di erase ya. Kalau begini posisi langsung erase biasanya tidak mau ya. Nah, tidak bisa kan? Saya coba factory reset sekali lagi, kemudian identify IMMC ya. Ini, nah baru ke erase. Harus seperti itu ya. Ya, sudah selesai. Berikutnya masuk ke proses repartisi untuk menghilangkan urgen ini ya. Di sini saya akan menggunakan extension CSD dari Asus T00i. Saya cari dulu, ini dia. Cuma ini ya, extension CSD punya Asus, tidak perlu yang lain. Cukup masukkan di kolom extension CSD, kemudian klik write. Nah, ada juga cara repartisi menggunakan fasilitas yang disediakan UV ya. Tapi di sini saya tidak tertarik karena kalau menggunakan itu entah kenapa saya rasa umur MMC itu lebih singkat ya. Walaupun sudah direpartisi biasanya seminggu atau paling lama sebulan sudah balik lagi. Oke, ini dia hasilnya teman-teman, sudah selesai. Setelah di write extension CSD punya Asus T00i, urgennya sudah hilang ya. Dan untuk MLC dan SLC nya juga jadi terreset kembali 0 sampai 10% ya. Oke, saya coba masukkan dump-nya. Boleh masukkan juga dengan extension CSD, tapi saya sarankan tidak ya. Saya cuma masukkan user data boot 1 dan boot 2. Klik write. Ya, sudah selesai ya. Coba identify sekali lagi. Nah, ini dia hasilnya.
Jadi untuk ngeceknya juga harus di tabel partisi ya, ini harus terisi, karena kalau tidak terisi biasanya MMC itu bermasalah ya. Nah, untuk menghilangkan 0x00 ini, set saja ke Qualcomm supaya partition config-nya itu pas pada posisi untuk Qualcomm ya. Nah, ini dia 0x38. Oke, tinggal pasang MMC nya kembali ya. Ya, saya pikir pemasangan MMC-nya sudah pas ya. Tinggal sedikit digoyang. Oke. Iya, saya biasakan kerja bersih ya, supaya kelihatan rapi. Dan ini dia hasil pemasangan eMMC. Mudah-mudahan cukup sekali pasang, terdetek di PC dengan baik. Karena kalau tidak terdetek berarti pemasangan eMMC nya ini tidak pas ya. Oke, sebelum saya masuk kembali ke mode EDEL 9008, saya buka dulu UV Android Toolbox. Seperti step awal, masuk ke Qualcomm, kemudian brand, pilih Asus dan model X01B. Ya, saya coba masuk ke firmware flash ini ya, yang hasil backupan tadi. Ini firmware bawaan dari HP-nya ya. Saya coba flashkan kembali. Oke, sudah terdetek 9008. Identify dulu ya teman-teman. Ya, ini menandakan MMC nya sudah terdetek ya, tapi ada rapot merah. Tidak apa-apa ya. Dan klik right. Ya, di sini durasinya saya persingkat teman-teman ya, karena kalau sesuai dengan aslinya lama ya. Ya, proses flashing sudah selesai. Sekarang saya coba nyalakan.
apakah berfungsi atau tidak. Nah, sekarang saya coba colok cas. Biasanya kalau memang menyala pasti muncul tanda pengisian ya. Wah, gelap. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan teman-teman. Berarti backupan firmware-nya tadi tidak bekerja dengan baik di sini ya. Saya coba cari tahu dulu masalahnya di mana. Day 2. Ya, akhirnya setelah saya coba bereksperimen sehari teman-teman, saya di sini mau flashback dulu ya. Ternyata untuk menghidupkan HP ini tidak semudah yang kita bayangkan ya. Wajib menggunakan firmware CSC dulu teman-teman. Jadi dari kemarin saya selalu coba flashkan firmware yang bukan CSC, tetap kondisi HP tidak mau nyala ya. Kalaupun kita install awal CSC, kemudian kita install kembali firmware bawaannya, tetap tidak mau nyala. Yang ada HP mati total. Jadi di sini saya coba dulu flash CSC. A few moments later. Dan ini dia step penentu ya teman-teman, setelah firmware CSC kita install, posisi HP pasti nyala seperti ini ya. Dan di sini kondisi IMEI-nya masih kosong. Jadi wajib flash CSC, kemudian lanjut ke step berikut yang paling penting, yaitu dengan menggunakan firmware fastboot. Tidak bisa menggunakan firmware EDL yang sama ya. Nah, ini untuk masuk fastboot cukup tahan volume atas, kemudian tekan power. Jelas tulisannya di atas kelihatan ya, CSC fastboot mode. Setelah itu kita buka firmware yang sudah saya download ya. Ini diekstrak. Lumayan membingungkan ya. Dari kemarin saya coba bereksperimen, apa yang salah, setiap nyala di flash mati lagi. Maksudnya nyalanya itu menggunakan firmware CSC ya. Tapi setelah menggunakan firmware yang bawaannya atau yang saya pernah backup sebelumnya, HP-nya malah mati lagi. Oke, di sini cukup klik sekali ya, klik, double klik, flash all. Ya, ini langsung otomatis jalan teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai, lumayan lama. Dan di sini juga saya persingkat durasinya ya. Karena kalau ditunggu ini sekitar berapa menit ya? 20 atau 15 menit barangkali. Oke, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Iya, proses flashing sudah selesai. HP-nya otomatis akan merestart ya.
Kita tunggu saja. Nah, di sini samar-samar ada gambar gelap ya teman-teman, robot hijau dan ada tulisan encrypting. Kita biarkan saja sampai HP-nya masuk ke layar awal ya, atau apa ya, introduce ya. Nah, ini dia sudah masuk. Saya masuk dulu teman-teman ya, step-stepnya. Di sini saya percepat saja. Iya, akhirnya bisa masuk juga setelah sehari berjuang ya. Saya naikkan dulu pencahayaannya karena ini kelihatan gelap sekali ya. Masih kurang ya, sedikit lagi ya. Sekarang coba cek email, dan ini pasti masih kosong ya karena backupannya belum saya masukkan ya, karena seperti itu. Flash error, kemudian saya coba erase isinya, flash lagi, masih seperti itu, akhirnya emailnya juga terganggu ya. Nah, ini sekarang untuk memperbaiki email atau repair email gampang ya, cukup kembali ke UV Android Toolbox, kemudian writekan modem 1, modem 2 dan FSG. Saya hubungkan dulu ke mode EDL lewat test point ya. Oke, lanjut klik identify device. Ya, berikut tinggal masukkan file backupannya ya untuk FSG modem 1 dan modem 2. Caranya tinggal ditarik saja ya. Ya, proses write backupan security sudah selesai. Sekarang tinggal kita coba nyalakan lagi apakah emailnya sudah kembali normal atau belum. Ya, mungkin teman-teman ada yang bingung, di awal sudah diisi dump dari backupan ya, tapi kok kenapa emailnya hilang. Ya, seperti yang saya jelaskan, satu hari itu saya butuh bereksperimen, jadi firmware-nya saya hapus, kemudian isi lagi sampai emailnya ikut rusak ya. Nah, ini dia teman-teman, emailnya sudah kembali normal ya. Jadi tinggal saya rapikan saja. Ini dia internalnya tetap 64 GB aman, dan nama device-nya oke, X01B.
Jadi biasanya kalau bukan X01B ada juga X01BD ya kalau tidak salah. Saya kurang mengerti itu. Intinya firmware ini khusus yang berkode X01B. Mau nanti dia jadinya BD ya, itu saya pikir tidak masalah ya. Oke, waktunya kembali rapikan kaleng-kaleng, kemudian penutup mesinnya. Waduh, lupa ya fingerprintnya ketinggalan teman-teman. Ada-ada saja. Oke teman-teman, saya pikir kasusnya sudah selesai. Saya Tiander, pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.